proses itu akhirnya aku naik kelas ke komunitas kan. Di komunitas itu namanya Komunitas Kota Seni Taman Suropati, Jakarta lah. Di situ dari pihak Taman Ismail Marzuki, yaitu panitianya, itu mengantarkan kabar dari divisi teater Kota Seni ada yang mau ikut enggak. Acaranya lomba improvisasi acting dan akan ada penyambutan teatrikal menyambut Pak Slamet Raharjo yang akan datang. Dan yang lain aku tanya-tanya nggak ada yang ikut kan. Tapi aku sangat suka seperti itu, ya aku akhirnya saya sendiri yang ikut mewakili Kota Seni. Nah, singkat ceritanya, nggak lama kemudian itu kan aku silaturahmi kan di seniman jalanan kan. Di situ namanya eh, tidak aku sebutkan lah. Ada gitu, Bu. Besok mau ikut kami enggak mewakili kita gitu. Wah Mas, maaf saja Mas, maaf banget ini. Aku sudah menyanggupi undangan dari panitia acara besok itu di Taman Ismail Marzuki itu. Jadi nggak bisa mewakili sini Mas. Begitu ceritanya. Ya udah. Jadi singkat ceritanya itu eksekusi kan. Sampailah pada acaranya. Di situ aku bingung. Jadi waktu itu Pak Slamet Raharjo mau datang. Semuanya sudah siap dari komunitas, dari sanggar, dari yang lain-lain. Aku berpikir apa gitu. Aku tanyakan ke panitianya punya chat enggak ada katanya. Terus udah aku langsung beli aqua aja 2 aqua gelas, tak emblek-emblek pakai tanah yang ada di situ. Saya cari di taman pasti ada, di bawahnya ada tanah-tanah seperti itu. Dan benar saja akhirnya jadi make up yang bagus, yang aku anggap natural, sederhana tapi natural. Tanah itu jadi tubuhku, badanku itu aku art gitu. Aku bikin seni seperti seolah-olah manusia tanah yang sedang berkarya gitu. Gitu, natural malahan. Akhirnya aku lihat di itu ada spanduk kan. Bukan spanduk, siapa? Poster acaranya Mas apa? Pak Slamet Raharjo itu. Aku tempelin di dada aku. Dan aku sudah itu akhirnya aku memotong sarung yang sudah aku persiapkan dan mengikat dengan kayu yang nggak berat, nggak ringan, gitu. Jadi nggak berat, nggak ringan. Tak sambung-sambungin tuh potong-potongan sarung itu. Akhirnya aku menarik dengan leherku. Tak pikir waktu itu kalau aku berhasil menarik itu, melihat rintangan polisi tidur dari gerbang Ismail Marzuki itu sampai samping kanan perpustakaan itu kan, melewati polisi tidur itu, aku melewati bahkan sampai apapun gitu nggak putus. Aku berarti berhasil dengan tubuhku bergerak dengan gaya teatrikal gitu, bahasa tubuh cerita tanpa kata-kata seperti itu. Dan akhirnya benar, tak lihat dari komunitas manapun, bahkan dari seniman-seniman jalanan itu ada, semuanya memainkan karya-karyanya. Aku bermain sendiri.
Dan benar saja, pas sesampainya di gedung di samping perpustakaan Ismail Marzuki itu kan Pak Slamet Raja udah di dalam gedung tuh. Saya di luar, saya memainkan ekspresi saya. Pak Slamet Raja keluar, langsung fotografer kamera-kamera itu nyepret-nyepret itu, melingkari saya gitu. Dan dia ternyata tersenyum dan menepuk pundak saya dan mengacungkan jempolnya. Oke katanya. Dalam hati saya ini penghargaan besar bagi saya. Alhamdulillah tak dalam hatiku. Itu cerita pertama, itu cerita sebelum masuk session session aku juara 1 improvisasi acting itu. Jadi ceritanya itu setiap peserta itu mengambil kupon dari kupon undian. Terus aku baca, kamu adalah seorang musafir yang terjebak di gurun pasir yang tandus dan kering. Di situ kamu kehausan bersama onta kamu, sedangkan persiapan bekal kamu tinggal dikit. Dan setelah itu kamu merasa ingin buang air hajat. Tiba-tiba saja pas kamu ingin buang air hajat, di situ bertuliskan dilarang buang air hajat sembarangan. Kalau dilanggar dikutuk 7 turunan. Seperti itu. Langsung aku berpikir, imajinasiku kemana-mana, begini gitu. Tak ambil akuanya yang tinggal dikit, itu artinya bekalku masih tinggal dikit. Pokoknya pas eksekusi itu aqua itu tak bagi 3 bersama ontaku, aku yang aku juga, dan pas buang air hajat itu ditanya begitu. Aku penuh dengan kasih sayang, pemikiran adil, dan menelaah sesuatu yang gaib seperti itu. Intinya seperti itu. Oke saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku hormati, sepertinya hanya itu saja. Takutnya nanti ada yang mau beli bakso.